Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Febriana dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6 kelas B. Di video kali ini saya akan membahas materi kelima dari ilmu badi, yakni as-saja, yang diampu oleh Ustadz Maman Tuliman. Kita lanjut kepada pengertian as-saja. Pengertian saja menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Maman Tuliman adalah kesamaan dua fasilah mengenai huruf akhirnya, dan yang paling baik adalah yang sama paragrafnya. Berikut ini adalah contoh global dari sajak yang saya ambil dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berikan kerusakan kepada orang yang tidak berinfak. Dalam sabda Rasulullah tersebut sudah saya garis bawahi yang mana yang termasuk kepada sajak atau ke dalam sajak, yakni khilafah dan tilafah, di mana kedua lafaz ini memiliki akhiran yang sama. Seperti itu. Kita lanjut kepada pembagian sajak. Menurut Al-Hashimi dalam Maman Tuliman, beliau membagi sajak menjadi 3 bagian. Yang pertama ada al-mutaraf, yang kedua ada murasa', dan yang ketiga ada al-mutawazi. Pengertian al-mutaraf yakni sajak yang dua akhir katanya pada sajak itu berbeda dalam wazannya, tetapi sama dalam huruf akhirnya. Kita tekankan lagi, sajak al-mutaraf itu lebih fokus kepada huruf akhirnya. Kemudian yang kedua, pengertian al-murasa', yakni sajak yang salah satu rangkaian lafadznya, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya, semisal bandingannya dalam rangkaian lafadz yang lain, baik dalam wazan maupun akhirnya. Dan yang terakhir ada pengertian dari al-mutawazi, yakni sajak yang persuaiannya hanya pada 2 kata akhir saja. Berikut ini adalah contoh-contoh. Yang pertama ada contoh dari al-mutaraf yang saya ambil dari Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, teman-teman, di dalam 3 ayat ini sudah saya garis bawahi yang termasuk ke dalam sajak al-mutaraf. Bisa kita lihat bahwa setiap akhir dari ayat Al-Kautsar ini memiliki kesamaan, yakni setiap akhir ayat yakni terdapat huruf ro dan posisinya itu berada di akhir ayat atau akhir fasilah. Begitu teman-teman. Kenapa sebabnya ayat ini bisa masuk ke dalam al-mutaraf atau contoh al-mutaraf. Kita lanjut ke contoh al-murasa'. Nah, di sini ada lafaz dan sudah saya berikan juga tanda panah yang berwarna berbeda agar kalian tidak bingung untuk membandingkannya atau menyamakan atau mana lafaz yang memiliki kesamaan dalam wazan dan akhirannya. Nah, teman-teman, kenapa setiap lafaznya saya berikan tanda underline atau garis bawah. Saya garis bawahi karena memang keenam lafaz ini memiliki kesamaan satu sama lain. Yang pertama ini wa atayanahuma dengan wahadayanahuma. Kemudian ada al-kitaba dan as-sirata. Dan yang terakhir ada mustabina dan al-mustaqima. Nah, teman-teman, kenapa lafaz ini bisa menjadi atau bisa termasuk ke dalam contoh al-murasa? Karena yang kita ketahui bahwa lafaz ini memiliki kesamaan dalam wazan dan juga dalam akhiran. Makanya kenapa bisa masuk ke dalam contoh al-murasa, karena seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada contoh dari al-mutawazi yang saya ambil dari Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 15-16 yang berbunyi wa namariqu masfufah
wa zarabiyyu mabsusah. Nah, teman-teman, udah aku garis bawahi ya. Ini akhir ayatnya memiliki pola yang sama atau wazan yang sama, yakni maf'ula, dan juga memiliki akhiran sama, yaitu tun dan tun, atau tamar butoh dan tamar butoh. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga file PPT ini bisa bermanfaat buat kita semua yang sedang berada di jurusan BSA atau PBA, yang sedang mempelajari ilmu badi entah di semester berapapun. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.